Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang SOP (Standard Operating Procedure) di dalam perusahaan. Di dalam kelompok 6 ini, anggotanya ada Noval Rafif, Jasmine Dina Sabila, dan Laili Mariato. Untuk materi pengertian dan fungsi dari SOP akan dibacakan oleh Laili. Kepada Laili, dipersilakan. Halo, perkenalkan nama saya Laili Mariatul Kiptia, kelas SI 22C, kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan SOP. Yang pertama, pengertian SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi, dan juga sebagai tata cara atau tahapan yang dilakukan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Yang kedua, tujuan SOP. Tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Noval. Kepada Noval, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Rafif Ramdhani. Saya berasal dari kelas SI 22C dengan NIM 22416257201100. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi SOP atau Standar Operational Procedure, yaitu 1. Memperlancar kerja pegawai atau unit kerja. 2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. 3. Untuk mengetahui hambatan dalam bekerja. 4. Mengerahkan pegawai untuk bekerja disiplin. 5. Sebagai arahan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi dari Standard Operational Procedure The Cow Way. Misi: bersama kami menciptakan Kirei untuk semua, memberikan kepedulian dan peningkatan kualitas hidup bagi semua orang dan bumi. Visi: menjadi yang terdekat dengan individu dan melampaui harapan mereka. Nilai: integritas sebagai satu-satunya pilihan, Yoki Monozukuri dalam rencana dan tindakan. Inovasi untuk hari ini dan hari esok. Prinsip: kami peduli pada manusia dan bumi. Kami berpikir dari Genba, kami percaya, menghormati, dan memerlukan satu sama lain. Kami bertindak dengan Untuk materi yang terakhir tentang kerangka SOP dalam perusahaan akan dibacakan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Dina Sabila dari kelas SI 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP dari perusahaan PT KAO Indonesia tentang quality product. Biasanya di dalam SOP ini terdapat ada yang namanya nomor dokumen, terus mulai berlaku SOP-nya itu sampai dari tanggal berapa, terus revisian. Biasanya revisi ini berguna untuk penambahan kerja atau cara kerjanya yang mulai baru gitu. Terus halamannya ada berapa. Nah, tujuannya untuk memberitahukan tata cara pengecekan produk saset pada Jaswan 50 gram. Jadi SOP dari quality product di sini adalah tentang produk saset yang bernama Jaswan 50 gram. Nah, untuk pihak yang terkaitnya itu adalah member handling atau orang produksinya yang mengecek barang tersebut atau produk tersebut ya. Nah, untuk prosedur pengecekan dari Jaswan 50 gram ini di dalam SOP-nya itu tercatat ada yang pertama, pada saat saset keluar dari mesin lalu ke konveyor, ambil saset pada konveyor. Jadi di dalam proses produksi itu, jadi ada satu member duduk, ini member, ini meja, lalu konveyor dan mesin-mesin. Biasanya satu member itu memegang mesin maksimal tuh 4 mesin. Nah, lalu udah otomatis kan si saset tuh keluar dari mesin lalu ke konveyor. Nah, sebagai member ini simpan di meja. Jadi ambil saset lalu simpan di meja.
posisi sasetnya itu terbalik. Jadi saset yang dari gambar yang depan itu, yang gambar jaswannya itu taruh di bagian paling bawah, sedangkan di belakangnya itu di bagian paling atas. Nah, biasanya satu renceng itu terdapat ada 6 saset. Jadi satu renceng itu udah keluar dari mesinnya. Ada 6 saset. Kita lihat dulu. Kita ambil, kita lihat apakah si satu renceng ini ada 6 saset. Kalau misalnya dia kurang dari 6 saset, berarti dia NG. Misalnya ada 4 saset, ada 5 saset, berarti itu termasuk NG ya. Soalnya kan SOP-nya di sini satu rencengnya harus ada 6 saset. Jika tidak, berarti NG. Jika ya, lanjut pengecekan selanjutnya. Nah, setelah itu udah taruh di meja nih. Nah, raba saset dari ujung kiri sampai kanan. Jadi kita raba nih si sasetnya dari ujung kiri sampai kanan. Tujuannya apa? Tujuannya agar mengetahui apakah ada saset yang tidak terisi oleh powder atau tidak. Soalnya kan mesin juga suka ini ya, suka acak sensornya. Jadi kadang ada satu saset yang tidak terisi powder, atau enggak gejalanya itu bisa dari powdernya yang mampet atau sebagainya. Nah, jika ada salah satu saset yang tidak terisi powder, berarti produk termasuk NG. Karena satu sasetnya kosong kan, itu termasuk NG. Nah, kalau misalnya tidak, berarti produk oke. Nah, ketika diraba juga, kita lihat nih, apakah produk saset itu overlap, melintir, nge-trap, pinhole, atau vertikal sobek, atau sensor acak. Jadi engine-nya di sini tuh ada overlap, melintir, nge-trap, pinhole, vertikal sobek, atau sensor acak. Jika ada salah satu dari itu atau lebih, maka si produk saset dianggap NG. Jika tidak, maka produk itu oke. Nah, terus lakukan perulangan yang sama, tumpuk hingga ada 4 renceng. Jadi SOP di sini itu harus ada 4 renceng ya di dalam satu tumpukan itu. Misalnya ada satu, kita ulangi perulangan yang sama, ada satu, diraba, dilihat, terus satu lagi sampai tumpuk 4 renceng. Nah, setelah 4 renceng, kita udah 4 renceng, itu balikan produk saset pada konveyor. Ini kan udah 4 renceng nih, kita balikan produk saset pada konveyor, lalu taruh lagi konveyor dengan cara membalikan, dengan cara gambar jaswannya itu berada di bagian atas, sedangkan yang belakang tetap di belakang gitu. Mungkin sedikit penjelasan tentang SOP quality product dari perusahaan PT KAO Indonesia. Yang dari kelompok kami, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.